Kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para peserta daurah janaiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, di saat mentari menyinari kita meluangkan waktu kita di dalam menimba ilmu, di dalam mengkaji ulang apa yang telah disampaikan dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai penambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang ketika namanya terdengar di telinga kita, maka terucaplah dan bergeraklah bibir kita untuk mengucapkan salawat kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami berterima kasih kepada panitia untuk penyelenggaraan daurah janaiz ini yang ditunda dan alhamdulillah bisa terlaksana dan insya Allah Subhanahu wa taala kita harapkan bisa berjalan dengan lancar hingga salat asar nanti. Kemudian tak lupa kami sampaikan bahwasanya yang lebih layak untuk menyampaikan daurah janaiz adalah Al-Ustadz Abu Jundi. Beliau adalah senior kami, namun sebab satu dan lain hal maka beliau belum dapat untuk melakukan atau memberikan kajian tentang daurah janaiz ini. Melihat pentingnya masalah daurah janaiz ini yang lambat laun dan waktu ke waktu banyaknya saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk menyelenggarakan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami oleh orang-orang terdahulu, orang-orang pilihan, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup di antaranya adalah masalah penyelenggaraan janaiz, masalah penyelenggaraan jenazah, maka mencakup daripada hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, coba kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana artinya adalah Maha suci Allah Subhanahu wa taala, di tangannya kekuasaan dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan juga yang telah menciptakan kehidupan untuk mengganjari kita, mengganjari kalian siapa yang baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan menciptakan kita dan memberikan keadaan kehidupan dan kematian kepada kita. Dan memberikan keadaan kehidupan dan kematian kepada kita. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibangkitkan untuk seterusnya. Masyaallah muslimin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin mengganjari kita, ingin memberikan balasan kepada kita. Siapakah yang paling baik amalannya? Ulama al-mufassirun menjelaskan tafsirnya adalah ayyuhum akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak akan mampu dilakukan tanpa menimba ilmu, tanpa mengkaji hal-hal yang telah diutarakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian kita juga mengingat pentingnya masalah daurah ini, bahwasanya kematian terus terjadi. Bahkan kita dapat digerupak ya, bisa dibilang enggak putus-putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kebiasaan di masjid di sekitar kita mengumumkan, menginfokan dengan menara masjid. Kita akan bahas nanti permasalahan ini. Begitu seringnya terdengar di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman 3 kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui yang namanya kematian. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti akan menemui yang namanya kematian. Mungkin kita, mungkin Anda, mungkin orang yang berada di sekitar kita, mungkin kenalan lama kita, mungkin setelah ini di antara kita ada yang memandikan satu sama lainnya. Maka ilmu tentang memandikan jenazah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat penting. Mesti ada sebagian di antara kita mengetahuinya. Karena hukum penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana mesti harus ada sebagian kaum muslimin melaksanakan hal tersebut, melakukan hal tersebut. Namun apabila tidak ada ilmu padanya, maka tidak ada keberanian, maka tidak ada kesanggupan, maka adanya kebingungan di dalam melaksanakan fardu kifayah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan di sana penyelenggaraan jenazah. Ada yang seperti di India, dikeramasi, dibakar, kemudian dibuang ke sungai terkotor di dunia, yaitu Sungai Gangga, yang menurut mereka sungai tersuci di dunia. Namun baik secara zahir maupun secara batin, dia adalah sungai terkotor, yaitu di dalamnya menggabungkan dua kekotoran, kekotoran secara zahir dan juga kekotoran secara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ritual-ritual yang begitu banyak di sungai tersebut. Maka ini merupakan penyelenggaraan yang jauh daripada kebaikan, yang jauh daripada kebenaran.
sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam ini. Kemudian atau dengan penyelenggaraan yang lainnya yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mungkin dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun di dalamnya dicampuri dengan hal-hal yang lain yang tidak ada contoh dan anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan ini itu, ditambahkan hal ini dan itu. Misalnya mengkafani jenazah, ditambahkan barang-barang mewah di dalam mengkafaninya. Ketika mengkuburkannya, dibarengi dengannya harta-harta yang mewahnya dan lain sebagainya. Hal ini adalah bukan hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang telah diinfokan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang paling terbaik buat kita dan umat manusia sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya telah menyampaikan hal-hal dalam masalah penyelenggaraan jenazah. Dan daurah kali ini kita akan membagi 3 bagian. Bagian yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal penting sebelum penyelenggaraan. Hal-hal penting sebelum penyelenggaraan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan tentang penyelenggaraan. Kemudian yang ketiga adalah praktek tentang penyelenggaraan yang insyaallah taala kita akan laksanakan ba'da salat zuhur hingga asar biidznillah taala, semoga mencukupi waktunya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita akan memasuki kepada hal-hal yang penting sebelum penyelenggaraan. Hal-hal yang penting sebelum penyelenggaraan. Dan buku yang kita pakai pada kesempatan kali ini yang berada di tangan para jamaah sekalian adalah yaitu buku karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ada yang belum dapat, Pak? Ada yang disuruh bayar enggak kan, Pak? Enggak ada. Maka yang berada di tangan para jamaah sekalian adalah buku tata cara mengurus jenazah. Yang mana ini adalah praktek dalam pengurusan jenazah. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya buku ini menyebutkan dan memperlihatkan gambar-gambar yang ada. Dan sebelum masuk kepada buku ini, kita ingin membahas poin yang pertama, yaitu hal-hal penting sebelum penyelenggaraan. Yaitu hal-hal penting sebelum penyelenggaraan. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ambil daripada rujukan buku ini juga, yaitu buku daripada Ahkamul Janaiz wa Bida'uha Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu bukunya Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Hukum-hukum tentang jenazah dan kebid'ahan yang berada padanya. Buku ini sangat tebal. Tidak mungkin rasanya kita mengkaji secara utuh. Namun kita melompati poin-poin yang kita lihat lebih penting. Jamaah mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, hal yang penting sebelum penyelenggaraan yaitu disebutkan di dalam buku ini ma yajibu 'alal marid, yaitu terkait orang sakit. Satu, terkait orang sakit. Maka Syekh menjelaskan terkait orang sakit, yang pertama di sini adalah agar ridha dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar ridha dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sama-sama meyakini dan mengimani rukun iman yang keenam adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Maka sakit merupakan kadar buruk dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita. Dan orang-orang yang beriman hanya buat yang menyenangkan hatinya saja dan tidak beriman kepada kadar buruk, berarti dia hanya memiliki rukun iman 5,5.
Padahal rukun iman 6, an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang bersabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, ridha, rela berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam keadaan sakit. Sebagaimana hadis dari sahabat Suhaib Ar-Rumi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa keadaannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya urusannya seluruhnya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan hal tersebut tidak didapat melainkan pada jati diri seorang mukmin. Jati diri seorang mukmin levelnya di atas Islam. Mukmin yaitu lingkaran yang lebih kecil lagi. Islam lingkaran yang lebih besar, mukmin di dalamnya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan hal tersebut tidak didapatkan melainkan pada jati diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lupa daratan. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini karena kecerdasan dan kepintaranku. Tidak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah. Dan apabila dia mendapatkan ujian atau hal yang memberatkan, musibah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah daurah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepedih-pedihnya keadaan yang kita rasakan, sungguh keadaan orang-orang terdahulu, orang-orang pilihan Allah, utusan-utusan Allah, dan juga nabi-nabi Allah, dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan mereka jauh lebih pelik dan lebih pedih daripada keadaan kita. Kalau kita mau membaca sejarah mereka, mau mendengarkan sejarah mereka, makanya dikatakan di dalam hadis tersebut, walaysa dzalika illa limu'min. Dan hal tersebut tidak didapatkan melainkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menambahkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengarang sebuah buku yang tebal, Iddatus Sabirin, yaitu keadaannya orang-orang yang sabar, tentang masalah sabar saja. Kemudian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang penting kita ketahui dalam hal keadaan orang yang sakit, yang mana biasanya ini adalah muqaddimah, yaitu awal mula sebelum datangnya kematian, biasanya adanya yang namanya sakit. Maka hendaklah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga berikhtiar dan menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Janganlah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kematian atau keadaan yang berat ini yang mendekati kematian, dia yakin kepada Allah ini adalah yang terbaik baginya. Kalau dia tidak husnudzan kepada Allah, buat apa dia berdoa dan beribadah kepada Allah? Buat apa dia sujud? Buat apa dia minta berdoa? Buat apa dia rukuk kepada Allah? Kajian Islam.